Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang sudah kehilangan harapan hidupnya, maka masalah apapun yang dihadapi orang ini tidak perlu mencari solusi. Kenapa? Karena harapannya sudah tidak ada. Kenapa, Bu? Karena 80% masalah manusia itu dia akan selesai dan ada solusi kalau dia masih punya harapan. Aya nu teu damangnya teras ditaros hoyong sehat teu hoyong damang deui cenah alim atau we kios lah teu kudu diubar cenah hoream naon margina tos kaditu kadieu teu sehat wae. Nah, ini orang ini kan kehilangan harapan, Bu. Kira-kira ibu bapak kalau mau bawa orang ini mau kemana? Ya mau dibawa kemana? Dokter spesialis dan dokter yang paling hebat sedunia pun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Karena apa? Karena catat oleh semuanya, harapan itu 80% mempengaruhi dari apa yang kita inginkan. Itu 80%. Ibu kemudian kenapa tidur? Lalu kemudian besoknya bangun. Padahal kita tidak tahu kan kalau besok itu akan bangun kan, itu kan rahasia. Tapi begitu kita tidur lalu kemudian bangun lagi, dan rata-rata orang yang tidur itu rata-rata bangun lagi, dan hampir 90% tidak ada orang yang meninggal ketika tidur, Bu. Jawabannya karena apa? Karena dia ada harapan besok akan ada aktivitas lagi. Itu yang menjadi catatannya. Makanya di dalam kacamata organisasi kesehatan sedunia, orang yang meninggal ketika tidur itu 0,2%. Jadi ibu lamun aina boboknya terus poho ngadoa kan bae insyaallah bakal hudang deui lamun dihudangkeun ku Allah. Ya, kalau kita tidak termasuk dari yang 0,2 begitu aja. Walaupun kita lupa berdoa kan, tapi tetap akan dibangunkan lagi. Karena apa? Jawabannya adalah apa? Ada harapan. Ada harapan. Kalau Ustadz tanya semua yang hadir di sini, ada harapan nggak masuk surga? Nah itu 80% kita akan melakukan sesuatu yang baik, begitu aja. Tapi lamun katingalina mah surga teh jauh abdi mah. Nah ini orang ini, Bu, maaf, ini orang ini kalau udah ngomong surga tapi jauhin, orang ini pasti bakal banyak melakukan hal-hal yang berbau neraka karena harapan untuk ke surganya tidak ada. Nah, Ustadz catat dari semua yang hadir, mudah-mudahan semua mendapatkan harapan yang hebat, dan insya Allah pulang ke sini rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah dah mulih pangaosan ti dieu teh loba nu titinggalian. Nya geura palih dieu mie kocok. Palih dieu geura tinggal ibunya mie baso. Wah pabeulit pokona mah. Pokona mun ngaos ka Masjid Agung kudu lapar sakitu we. Ya, ngan ulah kalaparan sakitu we. Kalau lapar bagus supaya apa? Ada semangat kita. Ibu-ibu, kita akan bahas hari ini ya. Kita akan bahas hari ini tentang terminologi kalau sakit batin, nanti nyambung ya. Kalau nanti sakit batin apa nutrisinya? Begitu kan. Jadi apa nutrisinya? Puntennya ku Ustad contohan. Lamun aya jalmi gede amek eta teh 2. Saeutik-saeutik amek, sensitif jalmina teh nya. Batur perage punya tenanya menuju langsung gubras gebris. Nah ini sensitif ini orang ini ya. Kemudian suami telat nge-WA wah Bu uring-uringan. Ada hal-hal yang ibu bapak catat oleh semuanya. Orang itu satu, kenapa dia marah? Kenapa dia pemarah? Satu adalah dia sedang tidak bahagia. Betul kan? Orang yang tidak bahagia akan marah, dan dia akan menjadi pemarah kalau dia tidak bahagia. Tinggal lamun aya jalmi uring-uringan eta teh teu bahagia sakitu we. Orang bahagia keur naon Bu? Amek-amekan, lebar-lebar.
Ya, lebih baik dipakai apa? Lebih baik dipakai yang positif. Dia buat apa? Marah karena dia kehilangan kebahagiaannya. Inza atau bin naj'il sya'ada. Orang yang kehilangan bahagia pasti dia pemarah. Pak Ustad kunaonnya carogi abdi teh amek-amekan wae kurang bahagia. Apa ya yang membuat dia tidak bahagia? Tidak tahu, ibu yang tahu dan dirinya yang tahu. Pak Ustad abdi cenah pun bojo unggah dinten teh kan kitu we cenah amek-amekan we kurang bahagia. Tapi abdi teh da cenah sagala dipasihkeun cenah ku abdi teh naon wae emer siwur heuh lain meureun lain eta kahayangna. Ya belum tentu kan, kenapa Bu? Karena itu faktor yang pertama. Dari secara psikologis manusia itu kalau dia kekurangan kebahagiaan maka dia akan marah, dia akan pemarah. Anak kenapa Bu marah? Anak kenapa dia pemarah? Jawabannya apa? Dia kurang bahagia. Dia kurang bahagia. Kalau anak bahagia nggak akan marah-marah. Ya. Yang kedua adalah apa? Kurang serat. Kurang serat. Serat ya kemudian ada buah, ada sayur, kemudian dia itu apa? Ada air putih. Itu kan kalau dia kekurangan kan bisa emosional. Dia bisa emosional. Kenapa Ustadz anak saya kok marah-marah katanya, padahal saya sudah kasih kebahagiaan tapi ternyata masih marah-marah, maka dia kurang serat. Artinya apa? Buahnya kurang, sayurnya kurang, air putihnya kurang, kan itu menyebabkan dia juga emosi akan naik. Bagian otak amigdalanya dia terganggu karena suplai oksigennya tidak lancar, akhirnya dia menjadi marah. Hok tinggal Bu saur Rasulullah lamun al jalmi amak beberang kumaha. Kalau yang marah disuruh apa? Duduk kan? Kalau dia duduk masih marah kemudian berbaring. Kalau berbaring masih marah Rasul suruh apa? Pal yatawaddo. Wudu artinya apa? Wudu itu kan pakai air. Artinya apa? Dehidrasi dia. Dia dehidrasi. Mata lamun salaki amak langsung lak. Cai bisi kurang eta mah heudah marorang kali ayeuna Bu punten Pak brek teu gara de amak kumaha sayur jarang buah jarang cai boda air putih juga jarang sama sekali ada yang tidak mau murang kali ayeuna kan tinggal dituangna ku ibunya seblak setan tahu jurig mie genderuwo jadi brek teu gara de amak kumaha da jerona ge atuh jurig kuntilanak. Ya, karena apa? Karena kuncinya dua faktor inilah yang akan menjadikan seseorang itu kehilangan. Makanya kalau ada anak yang konseling, lalu dia Ustadz ini pemarah, ibu lihat suka makan buah enggak? Suka makan sayur enggak? Suka minum air putih enggak? Oh muhun manawi Ustadz cenah kirang. Anjeunna mah kana cai amis wae, bung buahan jarang, cenah malih mah alim we gitu cenah. Sayur mah komo, nuangna teh ieu we. Itu otomatis Bu. Itu karena apa? Karena dia kelebihan timbal namanya. Kalau sudah kelebihan timbal, otomatis timbal itu adalah apa? Sesuatu yang mengganjal sebagai reaksi dari sebuah emosi. Otomatis akan terjadi seperti itu. Nah, berarti timbulnya esensi kemarahan itu karena batin dia itu tidak lengkap komposisinya. Jadi si batin terganggu. Ada hal yang harus kita bangun Bu. Batin ini apa makanannya, nutrisinya apa saja. Ustadz akan jelaskan. Satu, ada vitamin batin apa. Dua, kaliumnya apa. Kemudian tiga, nutrisinya apa. Dan nanti karbohidratnya apa. Karena ternyata batin itu sama dengan tubuh kita. Sama dengan tubuh kita. Ya. Dia perlu asupan yang sangat bagus. Kalau nanti batin kita asupannya jelek, dia juga Bu akan jelek dalam memahami kehidupan ini. Makanya kita alhamdulillah duduk di tempat ini, bukan kita tidak sibuk kan? Saya sudah katakan, kita bukan tidak sibuk. Saur saha urang teu saribuk, urang ge saribuk ieu teh. Tapi kenapa ibu bapak masih bisa datang ke sini? Karena kita masukkan jadwal ngaji ke jadwal kesibukan kita. Itu yang paling pokok. Jeung barina ge moal anu langkung sibuk tibatan Rasul sakitu we. Urang mah kerek jadi RT mun asa sibuk. Nya. Rasul mah tinggal guru sadun ya. Urang mah kerek janten naon Bu. Enggak akan ada yang lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah
yang kita akan bahas ya hari ini supaya nanti kita fokus. Ibu-ibu nanti pulang dari sini, bapak-bapak juga pulang dari sini. Oh iya, ini yang menjadi makanan batin kita. Neng, ngabatinnya di urang mah lamun ngabatin biasana katingali begang. Neng ngabatinnya henteu cenah eta cenah meuni begang teu buat ting bu keur diet nya. Malahan si kuring mubut penak jami eta mah nu ngabaratin tapi awakna teh baruleud we siga langseng ongkoh ngabatin geura tapi ieu teh ngabatin usah abdi teh ngabatin cenah tingali ku murang kali jeung ku pun lanceuk. Nah cing teh awak teh nibadah ge sabaraha kiloan 83 gitu. Berarti masalahnya bukan dilihat dari badan kan, dilihatnya bukan dari badan, tapi bagaimana dia mempola. Ya ibu, karena apa? Karena tidak bisa disebutkan seperti itu. Maaf ya, orang yang dia itu jalan-jalan, piknik, itu belum tentu batinnya bahagia, belum tentu. Cek anu tara piknik teh betul. Ya, sumuhun. Mun anu tara piknik sok itu biasana. Urang mah eta mah anu eta teh Bu, anu dongeng eta teh geuningan kamari ka Pangalengan macet 8 jam. Di ngawitan Ramadan kami tos boboran kamari dugikeun ka kamari lock atau long weekend itu kemarin. Senanaon macet-macet cara rape 8 jam mending cicing di imah. Tah eta teh nu teu piknik nu nyarita kitu teh. Dalam mun piknik mah moal nyarios kitu moal aslina bunya bakal anu piknik mah nyariosna kieu ngahkeun bae macet-macet ge dinikmati we da usumna piknik tah. Anu teu piknik mah eta nu tadi cenah muni macet-macet nah kenaon cara rape cenah mending cicing we di imah hapan keur cicing da teu initnya. Nah, artinya kita harus tahu dulu ini nutrisinya dulu Bu, makanannya apa, kalium batinnya apa, vitamin batinnya apa, nutrisinya apa, kan harus tahu, mineralnya apa. Kalau tidak ya kegeleuyeungan kamol tapi batina ngalayang ada duit haban we dicabakan baju teh ya. Hanas nu ngajagana teh geus husnudon alah sia ni ngabring ya ibu-ibu rek meuli baju padahal nyabakan hungkul kabeh. Tapi kan minimal ibu harus apa? Nutrisi batin kita harus apa? Harus bagus. Karena apa? Karena kan mereka juga tidak harus menuntut kita beli. Yang penting kita apa? Batin kita ngageleuyeung ka ditu ka dieu ge hampang. Saya sering menyampaikan di mana-mana, hirup mah kudu siga haseup Bu. Tinggal haseup. Haseup mah can aya nu kahanap, haseup mah pasti kaluhur. Sok tinggal nu ngarokok nya ge nu ngarokona na nganyuk haseupna mah kaluhur. Walaupun dia itu Bu maaf ya, walaupun yang merokoknya dia banyak beban, banyak masalah, haseup mah kaluhur we kieu. Karena apa? Karena dia beban batinnya enggak ada. Enak santai dia itu. Kita juga sama Bu, hidup harus seperti apa? Harus seperti asap. Walaupun banyak masalah, tapi kita terus gitu. Da usah geuseur masalah mah ngan naon kusim kuring mah di bawah hampang we. Di pikiran mah dalir. Naon sababna anger we nu mereskeun masaha, akhirnya kita juga akan kembali kepada diri kita dan kembali kepada Allah. Makanya dua yang harus kita pahami. Satu harus percaya diri, yang kedua harus percaya Allah. Satu pede, dua PA, gitu aja. Ya iya buat apa pede kalau tidak PA? PA itu percaya Allah. Kita harus percaya diri Bu dengan kemampuan kita Pak. Tapi kita juga harus percaya Allah. Kenapa? Karena kemampuan kita kalau ternyata tidak diberikan kemudahan oleh Allah, bagaimana? Satu, Ustadz apa vitamin dari batin manusia itu? Vitaminnya adalah as-sodaqatu, give more. Memberi itu adalah vitamin batin. Sok tinggal Bu, hirup mah ulah loba menta, kudu loba mere, ngarah batina beda. Tapi kalau ada yang ngasih jangan ditolak begitu aja. Ya, nu teu meunang mah loba menta tapi tara mere, batin teh sok kaganggu.
Ibu biasakan memberi. Lihat aja, maaf ya, lihat aja orang-orang yang meminta-minta dimanapun itu, lihat Bu, karakternya, cara berpikirnya, cara menanggulangi masalahnya, ini kan batinnya rudet. Lamun teu aya nu masihan ngamek emosinya, naon da karakternya, mentalnya, mental meminta. Urang mah ulah, urang mah kudu boga mental ngarah batin sehat kumaha tah mental merek nya. Ustad abdi ge da bereun, emang orang miskin juga itu harus terus meminta. Suatu saat orang miskin kalau ingin batinnya bagus, dia pun harus memberi pada orang lain. Pernah dengar cerita dulu orang miskin zaman Rasulullah, seorang perempuan, dia punya anak 2. Anaknya dia 2 Bu, dia ditinggalkan mati oleh suaminya. Dan dia kesana kemari, dia makan kalau ada yang ngasih, tidak ada yang ngasih dia tidak makan. Apa yang terjadi? Ja'at miskinatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang orang yang sangat miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Lihat Rasul begini, aduh senakarunya nih sangsara. Akhirnya Rasulullah ngasih 2 korma Bu, buat anak-anaknya yang menangis karena anaknya kelaparan. Akhirnya Rasul dikasih 2 kurma. Begitu sudah dikasih 2 kurma, yang satu dikasihkan kepada anaknya yang paling gede, yang satu lagi dia bagi 2. Nah, ini teori Gipmore menenangkan batin nih. Yang satu lagi Bu dibagi 2 Pak. Setengahnya dikasih oleh ke anak yang nomor 2. Lalu dia pikir anaknya yang nomor 2 kenyang dengan setengah kurma. Ternyata anak nomor 2 dia nangis. Ibunya mau makan begini, ya, ibunya mau makan begini, dia keluarkan kembali dari mulutnya si kurma itu yang setengah, lalu dia masukkan ke mulut anaknya yang menangis. Kata Rasulullah, faqad ja'alallahu al-jannata 'alaiha. Allah sudah menyiapkan surga bagi dirinya. Wa kana sitron minan nar, dan ternyata orang ini akan dijauhkan dari neraka. Kenapa? Karena dia bersedekah di saat dia juga butuh. Eta batin tenang sok. Ibu, lamun ibu merek keur aya biasa eta mah. Tah anu kana batin nyaman pisan mah di mana teu aya bisa merek sakitu we atuh. Sok cobian, ieu teh terapi, ieu teh terapi kejiwaan. Ya. Kalau lagi tidak ada kasih begitu kan. Saya barusan Bu mau berangkat ke sini ya, teman saya dari Lampung, Pak Ustadz, ini saya minta mudah-mudahan ada beberapa sak semen, saya lagi membangun untuk asrama Ustadz. Saya lagi ngebangun sama Bu di pesantren. Simkuring nuju ngabangun sarua, urang ge butuh ya teh. Tapi Bu Nan, ini saya lagi belajar ini. Gipmore gimana itu lagi belajar. Ustadz, peryogi sabarasak. Ustadz cenah ayeuna mudah-mudahan aya 10 sak kanggo napalkeun ieu cenah tingali. Maaf Bu ya. Tidak berpikir da simkuring ge nuju peryogi aya sabarasak saruanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya kasih dia 10 sak Bu. Saya transfer walaupun saya juga lagi bikin pesantren. Walau alam bisawab, nggak tahu apa-apa Bu. 2 jam, 1 jam setelah itu saya ada yang ngasih 100 sak. Tadi jam 5 saya kasih 10 sak. Pada simkuring sami ente keur ngabangun peryogi semen, rerencangan peryogi semen, dipayunkeun Bu tinggal. Nah Ustadz biasa kitu keur diajar. Ni enak teh batin kana hate ieu ya Allah gitunya. Jeung teu bebeja ka pamajikan bisi dipake meuli tahu. Nya, lamun dibejaan ke bisi engke misal beungtong atupan ieu cenah keur cada aya rencangna, tapi saya lakukan itu Bu. Dan barusan itu Ustadz saya 50 sak mau kirim. Nanti mudah-mudahan selanjutnya 50 sak lagi. Berarti tinu 10 digentosan 100 sak. Beres. Saya tidak meminta Bu. Saya tidak pakai proposal. Tapi saya pakai proposal kepada Allah. Ieu jelema butuh payunkeun. Guru saya lebih nggak masuk akal lagi Bu. Dia lagi bikin rumah. Dia lagi bikin rumah. Temennya rumahnya ambruk. Uang dia untuk bikin rumah dikasihkan ke temennya Bu. Dikasihkan untuk temennya itu. Apa yang terjadi? Banyak yang nyumbang ke guru-guru saya. Akhirnya dia jadi gedong. Ya.
tah ulah lebar gitu nya ngaharulang kieu ieu kumaha sumun belajar ya. Tapi ibu jangan mempraktekkan yang tidak masuk akal ya. Ini yang masuk akal saja, yang masuk akal saja. Nggak apa-apa, saya ngomong ini Bu, ini disiarkan nggak apa-apa. Saya ngomong ini agar menjadi apa? Agar menjadi bahan bagi kita. Nutrisi itu kadang-kadang dari diri kita sendiri. Ya. Ibu ni soleh, caroge ibu manya meni bager, sena tinggal ku abdi katinggal. Abdi mah tos 3 tahun, sena lelengohan. Cek ibu teh, tong disodakokeun we eta mah. Bisi jol ibu teh cek ustad jadi sena itu sarua butuheun entong beda deui ieu mah. Cek ibu teh joke, non ibu peryogi caroge abdi entong. Beda deui nanganna hese nu eta mah. Ini kan masalah yang tadi, masalah-masalah yang hubungan yang seperti tadi ya. Ibu belajar, bapak belajar dari apa? Give more. Karena apa? Vitamin batin itu adalah apa? Memberi. Dan Anda kalau ada yang memberi atau ada yang mengasih, jangan menolak. Itu aja. Itu vitaminnya. Ayeuna teh bade kurban, tinggalnya ibu bade kurban sadayana nya ina urang. Sok bu teu naon. Urang niatkeun heula ka Allah. Mudah-mudahan ya Allah tahun ini saya bisa menyembelih hewan kurban. Tapi ibu lamun teu sanggup kurban, minimal kudu sanggup narima daging kurban. So, sanggup teu narima daging kurban? Tah sakitu we heula. Peperiheun kurban teu bisa atuh narima-narima atuh. Nya. Ari ibu bapak, bagaimana orang yang banyak kurban lalu tidak ada yang menerima? Di Arab Saudi ini kan tiap orang jutaan semua menyembelih Bu. Itu kemana? Yang menerimanya nggak ada. Akhirnya apa? Dikirim ke negara-negara yang jauh, yang dia membutuhkan. Artinya yang menerima pun dibutuhkan. Karena apa? Karena yang disebut sedekah itu bukan yang ngasih saja, yang nerima juga harus, itu bagian dari sedekah loh. Ya, tah eta ibu. Punten Pak, ibu nuka hiji eta, catat ku sadayana. Makanan batin yang pertama, vitaminnya adalah apa? Memberi. Memberi, mau kasih apapun silahkan. Batin raos, lamun geus mere joplong ka dieu. Komo anu nampina teh bunya, sae ngadoakeunana dani bunga teh teu pira masihan asa kedik atuh. Pak Ustad ieu cenah hoyong karaosan, perage gorengan. Tapi begitu ditampil ibu nuhunnya karesep abdi da eta bu jolplong atena ya Allah tah eta gipmor batin enakan ya enak sok ibu bade ngantri ibu ngantri bade narima lalawora da deg-degan sieun teu kabere nya kumaha lamun teu lamun teu aya nu mere urang hanas ngantri ti jam 7 jam 5 can meunang keneh makanya apa biasakan dulu seperti itu ya. Ini vitaminnya, ini vitaminnya. Alhamdulillah kita belajar ini. Saya juga lagi belajar Bu, saya lagi belajar jujur. Kalau ini tidak dibelajari saya tidak bisa ya, ini tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mineralnya apa? Batin itu mineralnya ya. Mineral itu artinya dia akan ada oksigen yang lancar. Lihat aja Bu, lihat sungai. Sungai kalau airnya dangkal, kalau airnya tidak ada, itu biasanya bakal sagala didinya. Runtah sagala tinggalnya, semua akan nyalangsang naon margina karena airnya tidak ada. Batin juga sama. Iya Bu, tinggal nyalangsang di dieu. Nya batur teu nanya disangsangkeun. Meni olo-olo karekesna. Meni teu nanya, nyaho anjeunna teh lain teu nanya, teu ningali ka urang. Lalu orang kemudian apa tidak melihat kepada kita? Bukan tidak melihat, mungkin fokusnya yang lain. Tapi kusabab ku urang sok disangsangkeun kirang mineral, akhirnya apa? Terjadilah seperti itu. Semua menjadi suudon, semua menjadi suudon. Naon margina? Kirang cai teh. Kirang cai nyararangsang tah di Walungan teh nya. Tinggal ibu lamun Walungan tinggal urang di anu bumi di Bandung lamun Walunganna saat tinggal. Sagala aya kan nya. Aya kasur, aya bantal, pabelit geuningan nya. Kenapa? Karena tidak ada air. Begitu air banyak, set
rata semua, teraliri. Artinya apa? Batin kita juga sama. Ustad aya nu nyarekan kalem lobat cai mateng. Ustad itu cenah ka abdi hasud sawios teng naon kabarawa palid sadayana da mineralna aya. Nah atuh disangsangkeun wae. Ya, makanya kata saya Bu, kalau ibu ada yang ngomongin dari belakang, tenang, berarti ibu ada di depan. Begitu aja. Lamun urang aya nu ngomongkeun ti tukang, tenang we, urang teh keur dihareup. Matak diomongkeun ti tukang ge eta teh naon keur dihareup urangna. hoyong diomongkeun gigireun, cicing gigireunana atuh. Ya. Karena apa? Karena begitu. Ya. Itu. Paham ya semuanya? Mineral kan? Mineral itu enak ya. Ustad, abdi cenah dijatuhkan oleh orang-orang sawios urang keur di luhur. Lamun di handap mah moal ti bebeut. Ya, makanya dijatuhkan tuh kita lagi di atas kan. Jadi santai Bu hidup. Alhamdulillah kadeta. Teng paralid sadayana tah karena batin teh paralid. Karena apa? Karena itu. Kuncinya adalah perlu mineral. Apa mineralnya? Al ilmu kalmai. Ibu, bapak harus banyak belajar. Dan ilmu itu adalah mineral dari batin kita. Kalau tidak belajar, nggak bisa, nggak akan tahu bagaimana hukumnya. Coba aja, lihat aja. Orang yang hasud ya, orang yang hasud itu kan bukan masalah dosanya Bu, tapi ada 5.175 saraf-saraf di otak terganggu. Matak nu hasud masuk nyeri sirah. Sumun jual kadi tinggalnya. Batur meuli pajero urang ada haran panadol dan nyeri sirah. Ya, haban we ngabaheman paramek naon margina dan nyeri karena mastaka atuh. Kenapa? Karena itu. Batur meser TV-nya nu napal dina temok, urang nyeri waos. Karena apa? Karena saraf-sarafnya terganggu. Makanya hasud itu 5.175 saraf-saraf terganggu di dalam otak kita. Makanya belajar itu tong disangsangkeun penyakit mah. Kumaha Ustad carana ngelmu milarian diajar. Kenapa? Kalau ibu bapak tidak pernah belajar, semua masalah hidup kita tidak akan ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu duduk di sini, belajar, pulang dari sini, ada sesuatu yang kita bawa. Ada sesuatu yang kita bawa. Kemarin dengar kan? Ustad pernah nerangin ya. Sekarang anak-anak mabuk ya. Sekarang anak-anak mabuk itu bukan pakai pil. Itu bukan pakai apa? Bukan pakai arak. Ibu bapak sekarang anak-anak mabuk pakai apa? Pakai Softtek. Iya, kalau kita baru dengar, saya ceramah di mana-mana. Ayeuna murang kali namun hoyong mabuk kangge Softtek, Bu. Softteknya di Leo pakai Cipanas udah agak dingin diminum. Itu mabuknya itu. Itu lebih play, dia lebih tenang ketika dia minum apa? Aslinya, saya langsung ngobrol dengan anaknya. Saya ngobrol dengan anaknya. Biasanya dia pakai Aibon. Nah, biasanya pakai Aibon atau dia minum pel. Sekarang tidak, pakai Softtek. Dan itu ibu dia begitu ditanya, dari mana Anda tahu ini? Jawabannya mana? Dari YouTube. Dia nonton di YouTube dan dia ternyata apa? Dia lakukan. Dan ini bukan di luar kota, Bu. Ini bukan di luar Jawa Barat. Ini terjadi di mana? Di Bandung. Di Bandung. Saya ngobrol langsung. Betul Dek, iya katanya. Itu enak katanya. Play, Bu, dia tenang. Kalau saya mumet-mumet belajar, saya minum itu enak. Begitu. Tapi catat ya semuanya, ini Softtek yang baru bukan yang bekas. Lamun anu urut mah leuwih ti mabok eta mah. Ya. Nah itu. Jadi ini harus dipahami. Ibu kalau tidak belajar, maaf, kalau kita tidak punya ilmu, tidak tahu. Saya jadi tahu dari mana? Karena ada kasus seperti itu. Ilmunya ada, akhirnya apa? Oh iya, hati-hati. Berarti engke lamun aya urang kali calan Softtek, urang jo nyimpulkeun, alas sia buat tingku budak. Alas sia ting buat tingku ieu. Karena apa? Karena ada yang belajarnya, ada pengalamannya. Ada pengalamannya. Coba kalau ibu tidak tahu, bapak tidak tahu, saya juga kalau tidak tahu gimana?
Lalu kemudian apa? Saya penasaran, saya kasih Bu, kemudian apa? Saya cek isinya apa, kandungannya. Kan itu diteliti oleh para ahli. Kandungannya ini, kandungannya ini, kandungannya ini. Artinya kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak punya mineral batin kita. Kita jadi tenang karena ada mineralnya, adalah ilmu yang kita pelajari. Setiap hari selalu berubah. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kunci yang kedua, ya. Nanti sambil Ustadz menyampaikan materi, sambil Ustadz kemudian melanjutkan materinya, ibu-ibu dari panitia ada dulu sunduk untuk dakwah. Silakan untuk panitia bergerak. Ibu-ibu biasa saja, jangan motah ya. Ya bisi utong noyet gitu. Biasa saja ibu-ibu. Ya, insya Allah. Silakan Bu, sambil berjalan. Kita syukuri nikmat Allah ya. Kita syukuri nikmat Allah. Sambil berjalan, saya ngobrol. Tinggal 2 lagi. Proteinnya apa? Lalu kaliumnya apa ya? Kalium batin apa? Protein batin apa? Ya. Protein batinnya apa? Kalau ibu punya anak, ibu bersyukur karena di luar sana banyak orang-orang yang dia minta anak. Kalau ibu punya suami, bersyukur karena sekarang banyak perempuan yang menjerit kehilangan suaminya. Ya, kurang syukur ke Allahnya. Kalau ibu, bapak sekarang ada makanan. Maaf ini, ada makanan. Bersyukurlah. Karena di luar sana banyak orang yang kelaparan. Kalau ibu masih bisa mencari, bisa mendengarkan materi. Ibu bersyukurlah. Bapak bersyukurlah. Karena di luar sana ada orang-orang yang dia sama sekali tidak bisa mendengar. Jangankan materi dari seorang kiai. Dia berdoa saja sudah tidak terdengar oleh telinganya. Jadi inilah yang harus kita pahami dulu ya. Ibu bersyukur kalau masih bisa tidur. Karena di luar sana ada orang yang dia tidak bisa tidur kecuali dia minum obat. Baru dia minum obat dia tertidur. Dan yang paling hebat, ibu bersyukur kepada Allah, bapak bersyukur kepada Allah. Di saat kita masih ada kesempatan belajar, di luar sana ada orang yang dia dari mulai jam 2 pagi sampai nanti maghrib malam, orang ini tidak ada waktu untuk bisa duduk di majelis ilmu. Tah eta anu urang kedah syukur ka Allah tanya, urang mah tiasa calik di dia tuh tinggal Bu, ninggal nu sanes mah ti jam 2 geus kukulunuan di luar. Sugan terek tahajud. Tapi apa? Dia cari untuk kehidupannya. Dan dia sampai maghrib baru pulang. Lalu kemudian dia tidur. Besok jam 2 dia bangun lagi. Apa yang kita tidak syukuri dari Allah? Ya. Makanya bersyukurlah kita selama ada kesempatan ini. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Yang ketiga. Kaliumnya. Tahu kalium kan? Kalium itu penguat. Ya. Makanya kalau ada orang yang dia kadang-kadang sakit tulang, kemudian dia itu sering kali Bu, ada gangguan-gangguan dalam tubuhnya, itu ada kemungkinan. Dan kalium batin itu adalah as-sholatu, sholat. Sok tinggal ku ibu ku bapak bisi teu percanten. Nah usad biasa kalium, ulah nepikeun ka ari senam. Kuat tinggali 2 jam setengah, ari sholat 5 menit. Niuh tanagaan ya 1 2 ya, sampai anak gitu tilu itu ada tempo sholat gitu Bu. Allah siatu ayat tanagaan ya tuh tinggal pupunten urang sanes teu kenging usad mah mangga teu nanaon ngan ulah nepikeun ka bisa silat tapi teu sholat. Kernaon bisa jurus sholat ke jurus sholat mah Bu tinggal jurus silat 28 kelakar awakna tinggal ibu tinggal sampai dia itu apa siapapun yang akan melawan dirinya abdi teh geus boga jurus 50 jurus ari tempo takbir geura katehep naon
Itu kalium batin kita. Lihat aja, Allah akan lihat kepada kita, perlihatkan. Siapa yang bagus gerakan sholatnya, aku baguskan hidupnya. Siapa yang dia bagus gerakan-gerakan dan doa sholatnya, aku bereskan masalah hidupnya. Itu kan jaminan. Ida soluhat sholatu soluhat syairu apa amalihi. Aku lihat dia sholatnya. Kalau dia beres sholatnya, gerakannya bagus, doanya mantap. Saur Allah kumabu. Aku bereskan seluruh masalah hidupnya. Nya, cing punten, ari ibu ari senah mereskan masalah hidup teu. Henteu, walaupun ibu silahkan ngarah sehat teu naon. Ustad mah teu ngalarang teu. Silat mereskan masalah hidup teu. Malahan lamun aya takabur neangan musuh. Tapi sholat mah moal aya. Gerakan sholatnya kita harus perbaiki. Kenapa? Karena itu kalium. Dari mulai kita takbir begini. Dari mulai kita kemudian mengangkat tangan. Dari mulai kita ruku bagusin. Kemudian kita sujud bagusin. Tong peluya peleye atuh sholat teh. Nya. Jeung meni rusuh geura tingali. Mahnya punten punya. Mahnya geura tingali. Wiridan bari ngajawab WA. Jadi dia geura wiridan teh. Dia geura wiridan teh. Geura kieu. Wiridan teh. Subhanallah. Kieu. Atuh lirenkeun heula atuh simpen tah engke naon kaalohkeun heula gerakan salatnya harus luar biasa dari mulai takbir sampai salam tong kawas budak atuh salatna ari budak mah da teu kaharti bu keur naon salat urang mah pan geus arageung atuh tos dewasa cing sumanget atuh salat teh murang kali mah tingali bu tasahudna ge kieu tingali nya naon sababna da ieu na alim kieu pajarkeun teh cangkeul. Asana abdi mah de kieu we salat teh cenah, tapi ieu na we kieu. Jadi kieu. Jangan jadi lain dengdek ieu na kieukeun. Da budak teh alimun dikieukeun teh, pajarkeun teh cenah cangkeul, bapak cenah kumaha tuh kieu urang mah ulah, Bu. Naon margina? Sok tinggal. Non ieu tinggal. Ibu sampean dianggo jalan-jalan sabaraha kilo. Salat mah paling 5 menit. Kalium itu, kalium batin kita. Betul Ustaz, betul. Itu rasakan sendiri. Kenapa? Karena beres sholatna, beres hirupna. Ruksak sholatna, ruksak hirupna. Koyong ngarengsekeun. Ustaz, murang kali abdi teh beres-beres. Bereskeun sholatna geura sok. Beres sakitu we. Da gampil simkuring. Koyong nyolehkeun budak mah. Bereskeun we sholatna. Atuh da kumaha sanapun anak matara sholat moal beres. Mesin disakolakeun ka mana ge geus eureun salat mah budak atos ya Bu moal beres da kuncina mah di dinya beres salat beres hirup ruksak salat ruksak hirup da kalium eta mah kalium batin kalau kaliumnya tidak ada gimana kan nyeri ieu tinganya ieu nyeri tongong nyeri punak nyeri sok naon anu teu nyeri ngagoler weh kieu ripuh awakna karena tidak ada kalium di dalam tubuhnya apa kaliumnya salat ya kartos wios gaji sabaraha ge asal tong ngantunkeun salat we kasep beres hebat tuh saya begitu aja anak Pah mau pindah katanya kerja gajinya sekian tapi katanya salatnya dibatasi cuma 2 waktu entong cicing di imah. Kenapa? Anda hilangkan 2 waktu salat tapi Anda ingin mendapatkan gaji itu. Kenapa? Kan numere rezeki mah Allah. Beres Bu, tidak jadi diambil. Tidak. Duduk di rumah. Mending sholat teh unggal poe. Engke ge rezeki mah ku Allah ge dibukakeun. Sakitu. Tok tinggal ku ibunya. Jami nu 1000 ninggalkeun sholat. Da moal leuwih ti kitu moal. Da kalium atuh eta mah. Kalium. Nya. Hoyong uninga sabaraha kali darah kana otak. Darah kana otak. Lamun kana jantung mah Bu 24 jam. Kalamun kana otak mah mun 5 kali eta teh sadinten. Eta ge 5 kali ge mung sabaraha menit teu lami. Naon margina karena otak tidak boleh kena darah. Tidak boleh ada aliran darah. Karena kalau ada penyumbatan di atas darah di otak itu bisa apa? Itu bisa stroke, bisa apa? Tapi darah boleh dilewati oleh darah. Cuman selewat kapan? Pada waktu orang sujud. Tah lamun jami nuju sujud eta teh si darah ngalangkung kana otak dan itu akan bagus dan itu hanya butuh 5 kali dalam sehari. Itu diteliti oleh para ahli. Berarti 5 kali sholat. Nya 5 kali sholat teh darah teh ngalangkung kana otak. Tuh eta.
Matak tinggal Bu salat mah tarang nu diadunanya henteu ieu cobi lamun salat jelebet gitu. Nya kabayang ku sim kuring lamun sujudna ngangge ieu tah gitunya. Matak anu gebis mah lamun gebisna ieu sok pecah sok ieu sok naon disebut teh pecah pembuluh darah. Dia pecah pembuluh darah kenapa? Jatuhnya belakang, tapi kalau jatuhnya ini jarang. Orok mah lamun gebis ieu na tabu, lamun orok mah lamun aki-aki jeung nini mun gebis ieu na. Lihat aja. Kalau bayi itu dia apa? Dia di kasur jatuh itu ini Bu. Ceduk, mana naon ieu mah. Tapi kalau kemudian sudah tua yang jatuh apa? Ini. Rata-rata dia kena. Kenapa? Teu kengeng ieu mah. Matak sujud mah ngangge ieu tah 2 3 17 kali sing unggal dinten tah can sunat da teu aya anu geger otaknya. Kantos aya nu ka dokter begitu diparios teh di-scan teh kunaon geger otak. Bapak naon we? Abdi teh sujud wae moal aya. Nu geger otak mah nu gebis bu ngajelebet ka tukang. Nu kaharep mah moal. Tuh tina salat mah da kitu nya. Enak ke kita juga. 1 2 tinggal manuk. Manuk mah kitu we. Tinggal aya manuk tara aya manuk nu teu bahagia. Manuk mah bahagia, hirupna hampang, geleber ka ditu ka dieu. Jeung manuk mah tara hudang kaberangan. Tara aya ningali manuk hudang jam 7 isuk-isuk. Kenapa? Karena dia rezekinya lebih dulu, dia tahu atau dia terima. Ya gitu tak. Kenapa? Itu Bu, karena dia sering sujud ke Allah. Sok da mau alami 5 menit. Ya Allah, meni sibuk. Neng, sholat heula, ini nggak ada waktu. Aduh ya Allah, selagi dengan siapa? Ini teman-teman aku nggak bisa ditinggalin. Ari Allah dikantunkeun. Nya, ari babaturan teu bisa ditinggalkeun, ari pangeran ditinggalkeun. Nabi Ibrahim tidak takut kepada api, tapi Nabi Ibrahim lebih takut kepada pemilik api itu. Itu yang harus dipahami oleh kita. Sok cobiannya, ibu bilih gaduh masalah nu arabot, beresan sholat beres geura sok. Terakhir, protein batin itu yang keempat adalah silaturahmi. Mung opat sakitu, vitamina sodakoh, kaliumna sholat, proteina naon? Nah silaturahmi, mineralnya ilmu. Jadi eta engke lamun opat ieu aya batin sehat. Batin sehat. Nah, Ustad abdi mah senani ngabatin wae, aya nu kirang tinu opat eta geura sok. Kan silaturahmi kan nguatan batin teh. Tepang jeung ieu, Ari ibu ka dieu kan ieu teh tepang wajah teh teh silaturahmi ieu teh. Kan itu meniplong teh nya teu ingetna naon. Abi di bumi teh Bu lain teh aya masalah ibu ge nya. Tapi geuningan sumping ka dieu tepang jeung rencangan plong teh luar biasa sampai anu kieu Ustad abdi mah can ngadangukeun useuge kerek ninggal pameun teu Ustad abdi teh asa plong cenah gitu. Saya tidak bohong Bu, tapi karena saya juga sama, saya belum menyampaikan materi. Begitu sudah lihat jamaah, ya Allah mudah-mudahan jamaah abdi cing sarehat, mudah-mudahan jamaah abdi cing baleunghar ya Allah, mudah-mudahan jamaah abdi cing lancar rezekina. Tah eta silaturahmi teh aya doa nyambung batin da meniplong teh kana hate. Ibu lamun aya jalmi ngabatin Pak berarti beresan opat eta karena ini obatnya. Nah harudak wae tah tara nyiar ilmu. Nah teh beres wae budakna bisi tara salat. Nah cenah meuni hese we rezeki teh bisi tara sodako. Nya kenapa? Karena itu kuncinya di 4 poin tadi. Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak akan mempraktekkan ini dan insya Allah semua akan diberikan kemudahan oleh Allah. Mangga ti Ustad masa kitu heula tong panjang-panjang teuing. Nya. Oke, bilih aya nu gade gaduh patarosan mangga anu teu kenging ngacung. Ya. Jadi siapa yang mungkin ibu ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada 2 orang.
Ibu satu lagi sebelah sini. 2. Nu sanesna sanes teu gaduh masalahnya. Mangga Ibu berdiri saja supaya nanti kelihatan. Maaf enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas berkenannya diberikan waktu Pak Ustadz. Saya mau bertanya, saya namanya Ibu Nani Rosyani. Saya di rumah, anak-anak selalu ribut. Satu sama lain saling menjatuhkan. Saya ada solusinya, dikasih tahu, nak, kalau sholat jangan di nanti-nanti. Terus orang kalau minta apa segala ke Allah. Terus ini suami itu ada gangguan, jadi si anak itu nggak bisa menghargai. Jadi saya solusinya menekankan ke anak sholat apa itu betul Pak Ustadz ya. Tapi nanti dikasih tahu itu malah ngambek ke saya. Ngambek, iya. Karena udah pada besar mungkin ya. Apa kamu disekolahin apa, saya serahkan kepada Allah. Ya. Ya Pak Ustadz, itu aja gimana solusinya saya. Oke. Assalamualaikum. Berapa anaknya Bu? Anaknya 3. 3. Laki-laki? Laki-laki 1. Laki-laki 1. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu udah berusaha ya. Karena anak-anaknya suka ribut, saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian ke bapak tidak menghargai karena mungkin ada kekurangan, begitu kan. Nah ini namanya basic trust. Basic ini sangat luar biasa. Pendidikan anak di usia dini itu sangat luar biasa menentukan. Ibu jangan khawatir. Ya. Ujian yang terberat yang ibu alami, karena tidak mungkin Allah kasih kalau ibu tidak siap, itu aja. Dan ini kalau dikasih kepada ibu yang ini belum tentu, karena Allah tahu ibu yang siap. Caranya bagaimana Ustadz? Ibu saat mereka tidur, ibu terus berdoa kepada Allah. Mereka lagi tidur nih, anak-anak kita ya. Kan ibu tahu mereka bangun jam berapa. Ibu bangun. Ibu fokuskan kepada anak mana dulu. Ya Allah, saya bahagia punya anak itu. Bayangkan wajahnya. Satu-satu Bu ya. Saya tidak bisa mensolehkannya. Saya serahkan kesolehan anak-anak saya kepadamu ya Allah. Itu aja. Lakukan ini tiap sepertiga malam terakhir. Ya, saat dia tidur Bu. Jangan lagi gini. Kalau lagi gini gak akan didengar. Nggak akan didengar. Kan tadi udah. Kalau dikasih tahu dia melawan. Contohnya. Ibu lagi tidur dia. Ibu dialog batin dengan dirinya ya. Bayangkan wajahnya, sebutin namanya. Dan ibu sampaikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Aku bahagia punya anak-anak ini. Itu. Jangan nyebutin gini. Ya Allah niting-tingen. Ya budak abdi menikah rari teh kengeng. Jadi cara yang pertama dengan kasus yang sangat berat ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Terima dulu dan ibu harus sebutin bahagia. Terima kasih ya Allah, aku bahagia punya anak-anak ini. Aku bahagia punya keturunan ini ya Allah. Aku serahkan kesolehan anak-anakku kepadamu. Karena engkaulah yang bisa mensolehkannya. Begitu aja. Udah ngomongnya gitu aja Bu. Nanti sambung dengan Robbi habli minas sholihin. Kalau ada anak yang sudah usia 40 tahun, ibu tambah doanya.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardohu wa aslih li fid dzurriyyati ini tubtu ilaik wa ini ilaika minal muslimin. Tapi diplongkeun Ibu hatenanya tekenging anu ngaganjel diantawis 3 murangkalih nu tadi tekenging. Lamun anu ngaganjel keneh moal tiasa doana bakal tertolak nanti doanya. Plongkeun we. Aku bahagia ya Allah punya anak-anak ini. Begitu. Paham Bu ya? Praktekan ini, lihat aja nanti. Allah akan rubah. Sudah? Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya Bu Ani Padang dari Majelis Taklim Darus Saadah Dago. Dari Dago Ibu ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Sering ketemu di TSM sama Pak Ustadz. Oh sama ya Bunda subhanallah. Devi juga. Pak Ustadz, sebenarnya ini maaf ibu-ibu, ini curhat tentang masalah keluarga. Ada wasiat dari kakak saya, almarhum abang saya. Adek, titip anak-anak saya agar mereka muslim. Setelah meninggal abang saya itu, ponakan saya itu nikah sama orang bule. Sampai saat ini belum masuk Islam. Waktu saya berangkat haji pun ada ponakan saya yang perempuan berdoa, bilang bantu doa bau supaya suami saya itu benar-benar masuk ke muslim. Saya doakan di depan Al-Mutajam Pak Ustadz. Tapi saya mungkin doa saya belum dijabah Allah. Ya. Saya selalu sedih mengenang abang saya. Karena abang saya udah menitipkan pada saya, tapi saya tidak bisa. Saya bagaimana Pak Ustadz doanya dan bagaimana wasiat ini. Saya takut suatu saat saya meninggalkan dunia ini, tapi dia tidak sampai sekarang belum sesuai dengan permintaan almarhum. Ponakan ibunya perempuan? Iya. Mungkin mohon bantuan Ustadz, doa apa yang saya bacakan, apakah saya salah, dan saya juga sebenarnya malu mengatakan ini, maaf ibu-ibu, Iya. mungkin tidak di expose. Tapi itu mungkin karena saya udah berdoa juga, saya doa malam saya nangis, saya kadang merasa bersalah, tapi saya serahkan semua sama Allah, mohon bantuan Pak Ustadz Ucu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang tidak bisa dinasehati oleh tingkat siapapun adalah orang yang jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia tidak berpikir agamanya apa. Orang sudah jatuh cinta ini susah karena sudah jatuh. Dia mau agamanya A, mau agamanya B, mau agama C, itu sudah tidak peduli karena sudah jatuh cinta. Pendidikan agama dari nol itu juga butuh. Karena begitu dia paham bagaimana hukumnya, dia tahu. Ada kemungkinan karena dia dari awal tidak tahu hukum, jadilah jatuh cinta bakal merubah semuanya. Ya. Ibu jangan khawatir. Nabi Nuh anaknya sampai meninggal juga doraka. Tapi Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Kalau nanti di akhirat anakku menggugat kehadiran diriku, maka aku serahkan kepadamu karena aku sudah mengajaknya. Tapi dia yang tidak mau. Ibu jangan terlalu khawatir. Ibu lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah. Kalaupun nanti endingnya tidak seperti itu, keluarga sudah lepas karena sudah mengajak. Dan sudah berdoa. Begitu aja ya. Nabi Nuh juga, Nabi Lut sama Bu. Lebih berat dari kita. Sampai Nabi Ibrahim ajar juga nggak bisa. Karena hidayah itu urusan Allah. Ya. Jadi indaka la tahdi man ahbabta. Jadi Anda tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai.
Itu urusan Allah. Tenang aja Bu, jangan khawatir. Ya, komo Bu murang kali urang, kerek baong, kerek bangor, tong riwe. Tuh tinggal nusanes mah tuh tinggal aya nu tos beda agama. Urang mah nembe baong tara salat tinggal didoakeun ka Allah. Sok. Ibu na cing ngobrol batin harus banyak. Itu saya kira ya. Saya kira itu semuanya. Ustadz akhiri pertemuan ini. Terima kasih MT Rawudoh dan yang hadir semuanya Ustadz doakan sehat walafiat. Cing palanyang umur sadayana nya. Murang kalina soleh-solehah. Dan insya Allah rezeki kita berlimpah. Saya kira itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.